Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Suryanto Lim dan saya Sylvia Suryadi. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Untuk kaum wanita, tanggal 29 April ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Lucia dengan tema Berpegang Teguh pada Komitmen. WBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 29 April juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Andri. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 29 April pukul 5 sore. Tema yang akan dibahas adalah Jadi Berkat. Yok solid bertumbuh beriman. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News. This is my church. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Wah, walaupun libur panjang, holiday mood, tapi tetap setia melayani Tuhan ya. Oke, jadi biar tambah semangat, saya kasih pantun dulu ya, boleh ya? Makan ketupat jangan pakai pare. Bersilaturahmi sambil berbagi sukacita. Bapak Ibu, jangan lupa 1 Mei jam 5 sore. Ada ulang tahun gereja tercinta kita. Jangan lupa ya datang. Oke. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan ayat Alkitab yang nanti akan menjadi referensi kita ketika mendengar firman Tuhan, yaitu dari surat 1 Petrus 2 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Mari kita berdoa, saya undang kita bisa bangkit berdiri. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, seberapapun kami ada di tempat ini, kami percaya kami hadir bukan karena kebetulan, bukan karena kami bisa, tapi karena Tuhan menuntun langkah kaki kami ke tempat yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami duduk diam, memuji Tuhan, berdoa, bahkan mendengarkan pesan Tuhan bagi kami minggu ini. Untuk kami pegang, kami simpan, kami lakukan, dan kami impartasikan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir, yang berbagi kegiatan atau kelemahan fisik mereka menghalanginya. Tuhan yang juga yang menolong dan memberkati mereka, membagikan sukacita yang sama yang kami rasakan malam ini. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin nanti akan menikmati kebaktian ini melalui online. Tuhan berkati mereka juga. Biarlah pesan firman yang disampaikan nanti boleh menguatkan kami semuanya. Berkati setiap orang yang melayani malam ini Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka, kami semua dikuatkan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3. Together. Sekali lagi ya. Kebaktian 3. Better together. Calvary, this is my church. Kita beri apresiasi kepada tim yang melayani sore ini. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita. Saya persilakan kepada jemaat semua untuk bersalaman di antara kiri dan kanan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjangnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Bersama-sama katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita katakan bersama-sama. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang. Sekali lagi, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Sekali lagi, segala raja. Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita katakan bersama-sama, bila Roh-Mu bekerja dalam kami Tuhan. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan, tiada yang dapat hentikan. Lawatan besar terjadi di tempat ini. Ada
membakar hati yang menyembah. Nyatakan kita siap, kami siap. Nyatakanlah bersama-sama, bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Amin. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Katakan bersama-sama, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan Tuhan. Tiada yang dapat hentikan. Lawatan besar, ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah bersama-sama. Bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kita nyatakan bersama-sama, kami siap Tuhan. Dengan satu hati kita nyatakan, kami siap. Nyatakanlah, kami siap. Nyatakanlah, bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak luput dari pencobaan. Tetapi sebagai orang percaya, karena kita dekat dengan Tuhan, kita percaya setiap pencobaan yang ada bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi justru untuk menaikkan, meninggikan iman kita, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kasih itu. Kita tunggu waktu Tuhan memulihkan hidup kita sesuai dengan waktu Tuhan. Mari kita angkat pujian, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah di
Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Bapa, kami yakin bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Seperti kesempatan waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk hari ini kami bisa memuji, menyembah-Mu, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan menjadi pemimpin di bangsa kami, baik itu presiden, wakilnya, beserta seluruh jajarannya, sampai kepada RT RW. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang menolong mereka, Kau memberkati mereka, Kau pakai mereka untuk dapat memimpin bangsa ini dengan lebih baik Tuhan. Setiap permasalahan yang ada di bangsa ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kalvari, tempat di mana kami bisa bertumbuh, tempat di mana kami bisa bersekutu dengan-Mu, tempat di mana kami bisa bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini, setiap apapun yang terjadi di gereja ini, biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan segala keperluannya. Dan biarlah apapun yang dilakukan di dalam gereja ini boleh menolong kami untuk bisa semakin mengenal Engkau, untuk bisa semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan cabang-cabang yang ada dari gereja ini, dimanapun berada yang tersebar di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai setiap hamba-Mu yang melayani Tuhan, supaya semakin banyak jiwa, semakin banyak
orang yang bisa mengenal Engkau melalui cabang-cabang yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami menyerahkan STT Baptis Kalvari Tuhan, kampus yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau yang menolong setiap pimpinan yang ada, setiap donatur, yayasan, setiap dosen, staf, dan mahasiswa yang ada dalam kampus ini. Biarlah Engkau yang menolong kami bisa semakin bersatu, kami bisa semakin bertumbuh dalam Engkau melalui pengenalan akan Engkau di dalam kampus ini, melalui pembelajaran yang Engkau izinkan terjadi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang akan mengikuti ujian pada minggu ini, terutama ujian komprehensif yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Biarlah Engkau yang menolong Tuhan agar ujian ini dapat berjalan dengan baik dan anak-anak-Mu yang diuji akan semakin mengerti akan iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar lagi akan memberikan persembahan. Kami akan memberikan rasa syukur kami atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami beri ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, boleh menjadi penolong bagi pelayan-Mu di tempat ini maupun dimanapun berada Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau memberkati pelayanan ini, Engkau memberkati persembahan ini, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan rasa syukur kita. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Sebab kasih-Nya besar untuk kita, amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan, kita mau menyatakan bahwa harapan kita dalam Tuhan Yesus. Saya mengundang kita semua untuk mengambil sikap berdiri kembali. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, kasih-Mu, karya-Mu nyata bagiku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu
dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami datang di hari yang baik, di hari Minggu ini. Kami berkumpul di tempat ini. Kami mengagungkan Engkau, membesarkan Engkau melalui kebaktian ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami, di mana kami sudah memuji-muji Engkau melalui lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan bersama-sama, serta doa-doa yang sudah dipanjatkan dan dinaikkan dari tempat ini. Sekaligus juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Dan saatnya sekarang ini kami siap lagi untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dan yakin firman-Mu, ya dan amin. Firman ini adalah firman yang hidup, yang diberikan kepada kami sebagai pedoman penuntun dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami, menerangi kami semua untuk memberikan pengertian yang baik bagi kami, sehingga benar-benar firman Tuhan yang kami dengar itu benar-benar bermanfaat, berguna, menjadi berkat dalam hidup kami, sekaligus juga nasihat teguran bagi kami. Karena itu kami menyerahkan saja semuanya itu ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan biarlah hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu ini, Kau melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud Tuhan buat kami, sehingga yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan saja pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah semua terjadi seturut kehendak Tuhan saja, dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melewati ya minggu demi minggu, kita sudah melewati hari lepas hari. Dan dalam kesempatan sore hari ini ya, kita ada dalam satu tema yang indah ya, yang luar biasa, di mana kita dibawa kepada saling mendukung. Kalau sebelum-sebelumnya ya kita sudah melihat bagaimana kita bisa melihat untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan dalam kesempatan ini kita dibawa oleh Petrus ya. Kita mau melihat bagaimana Petrus membawa kepada orang-orang percaya pada waktu itu, orang-orang yang istilahnya mengenal Tuhan di zaman itu, dalam situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Kalau kita melihat latar belakang dari bagian firman Tuhan ini menarik. Mengapa? Karena ketika Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menulis bagian ini,
dan memberikan firman ini kepada mereka-mereka yang sudah percaya pada waktu itu, di saat mereka sedang dalam situasi yang sangat-sangat istilahnya berbeda dengan kita saat sekarang ini. Kita mendengar firman Tuhan saat ini, wah bebas ya. Tidak ada sebenarnya tantangan ya, karena kita bebas mendengar. Kita bisa menyembah, memuji Tuhan ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan diiringi dengan musik ya, saling mendukung satu dengan yang lain, dan wah itu hebat dan luar biasa. Ketika nyanyi bum bum tadi, wah hebat juga tadi ya. Ada bum bum ya, saya kira apa ini bum bum gitu ya. Nah, ini hebat ya, artinya saling mendukung satu dengan yang lain, terciptalah suasana yang indah dan luar biasa. Tetapi coba kita ke belakang melihat bagian ini ketika Petrus dipakai Tuhan untuk menulis kitab ini. Saudara jemaat yang ada pada waktu itu, mereka sedang dalam keadaan yang sulit. Ya, mereka tidak baik-baik. Mereka sedang ada dalam situasi yang secara keseluruhan mereka diperhadapkan pada kondisi yang sulit, saudara. Mengapa? Karena di situ dikatakan mereka ada tekanan dari luar, ya, ada penganiayaan, ya, ada kondisi yang bagi saya, wah, itu jauh berbeda dengan kita sekarang ini. Kita tadi ekspresinya dahsyat luar biasa, ya, kita bisa angkat tangan, ya, kita bisa senyum dan lain sebagainya ketika kita menyembah seperti yang terjadi sekarang ini. Tapi pada waktu itu mereka tidak seperti itu. Ya, mereka berat, ada tekanan, saudara. Di luar mereka sedang dihadapkan dengan satu situasi yang wah itu sulit, saudara. Saya membayangkan dan merenungkan bagaimana ya ketika ada penganiayaan dan mereka diajak untuk bisa menyembah Tuhan, ya, diajak untuk memuji Tuhan, pasti itu tidak biasa, ya. Kalau kita sekarang ini luar biasa, ya, dahsyat, tidak ada istilahnya rintangan, ya, tantangan, hambatan, semua ekspresinya luar biasa, ya. Worship leader hari ini luar biasa semua, singer-singersnya juga luar biasa, pemain musiknya luar biasa, semua dahsyat. Saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat bagaimana ketika ada yang kita perhatikan yang artinya mendasari bagian ini. Artinya di sini dikatakan dan akhirnya, wow. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka dikatakan ya, anggaplah kalau kita baca dalam pasal 1 ya ayat yang ke-7, 6 dan 7. Dikatakan kalau mereka sedang dalam penderitaan, firman Tuhan berkata apa? Anggaplah itu suatu apa? Sesuatu yang menguji mereka, kemurnian iman mereka. Wah, itu tekanan ya, tantangan yang mereka sedang hadapi pada waktu itu. Tetapi dikatakan anggaplah itu sesuatu yang menguji iman mereka karena mereka sudah memperoleh yang tidak fana, yang kekal, yang disiapkan, yang sudah tersedia di surga. Wah, itu ayat-ayat atau pasal yang sebelumnya meyakinkan kepada mereka yang sedang ada dalam tekanan, yang sedang ada dalam penganiayaan. Nah, sekarang masuk ke pasal 3 di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dan akhirnya. Wah, kalau kita melihat dikatakan hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat ada tekanan dan sekarang mereka juga ternyata dalam komunitas sebagai tubuh Kristus, orang percaya ada juga masalah yang mereka hadapi. Ada satu tekanan yang mereka sedang hadapi di dalam satu persekutuan itu. Satu kelompok orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Mereka tidak hanya diperhadapkan dalam tantangan di luar sana, tetapi ternyata dalam satu kumpulan orang-orang yang percaya ini
atau satu komunitas sebagai orang yang sudah dipersatukan ini mengalami juga tantangan. Dan ini saudara tidak gampang dan tidak mudah. Karena apa? Karena nasihat dari Petrus ini begitu apa ya? Begitu istilahnya keras ya. Dikatakan di sini hendaklah kamu semua seia sekata. Berarti ada masalah. Ada problem yang dihadapi oleh mereka yang dikatakan orang-orang dari Pontius ya, Kapadokia, Asia Kecil ini, yang dalam bagian ini mereka ternyata tidak dari luar saja, tetapi dari dalam pun ternyata ada masalah yang mereka sedang hadapi. Karena itulah dalam bagian ini datanglah nasihat atau firman Tuhan kepada mereka. Dan hari ini kita melihat bagaimana mereka ya dibawa ke dalam satu persekutuan yang hebat, yang besar ini, supaya betul-betul apa yang menjadi kerinduan daripada Allah itu terus terjadi, terrealisasi. Garis bawahi bahwa yang perlu kita renungkan dalam bagian ini, bagaimana jemaat atau orang-orang percaya ini yang di luar mereka sedang diperhadapkan dengan tantangan penganiayaan, tetapi di dalam juga mereka juga sedang diperhadapkan dengan apa? Keretakan yang namanya hubungan itu, saudara. Ini tidak mudah, ini tidak gampang. Di luar ada tantangan ya, penganiayaan, tetapi di dalam juga ternyata mereka juga teraniaya dengan apa? Ya ini kelompok komunitas yang mungkin disitulah yang menjadi perenungan kita pada kesempatan malam hari ini. Tahukah Anda bahwa Allah memberi kemampuan kepada kita untuk saling apa? Menghilangkan ketakutan. Nah, kalau kita melihat pasti di sini mereka sedang ada dalam suasana ya yang berat, ada ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat sebagai bagian dari jemaat, kita dapat membantu melenyapkan ketakutan dari komunitas kita dengan cara apa? Saling mendukung. Sehingga setiap anggota merasa nyaman berada dalamnya, dalam satu komunitas itu. Maka daripada itu di sore ini kita dibawa sebagai bagian dari yang namanya tubuh Kristus. Satu kelompok, satu komunitas sebagai orang-orang percaya. Dan kita sebagai bagian dari gereja lokal atau jemaat yang menjadi satu bagian dari keanggotaan ini. Kita harus apa? Sama-sama ya akan membuat suasana aman ketika kita saling apa? Mendukung satu dengan yang lainnya. Nah ini nasihat Petrus kepada mereka. Di saat mereka sedang tertekan, di saat mereka sedang mengalami hal yang berat, ini yang penting yaitu saling mendukung. Karena itu akan memberikan apa? Manfaat di antara mereka yang sedang sama-sama mengalami rasa yang sama-sama mengalami suasana yang sama, disitulah dibutuhkan yang namanya saling mendukung. Allah ingin kita sama-sama menangis, ya, sama-sama bersukacita, dan saling memperdulikan dengan cara saling menghibur, mengasihi, mengingatkan, menghargai, bahkan saling menegur dan menantang dalam suasana yang kondusif dan aman. Dan ini Allah inginkan itu. Maka daripada itu terciptalah kitab ini, pasal ini, dan ayat ini saudara. Karena memang itu kerinduan Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman yang dahsyat daripada umat Tuhan pada zaman ini, dan ketika ditulis oleh Rasul Petrus bagian ini sebenarnya memberikan pembelajaran penting juga buat kita di zaman sekarang ini. Di saat kita sedang mengalami yang namanya tekanan apapun, kalau sekarang ini ya beda mungkin tekanannya ya. Tekanan kita mungkin ya kesulitan di tempat kerja, ya kan? Dunia studi yang sedang studi ya, dunia pelayanan dan lain sebagainya. Itu tekanan-tekanan yang dialami. Tetapi kalau mereka ini wow, tekanannya berbeda ya. Dan sekarang ini kita ada di dunia yang sudah modern seperti ini ya. Tekanan bagi kita keluarga anak-anak yang pegang HP siang malam gak pernah lepas main game dan lain sebagainya. Nah itu tantangan ya buat kita. Tapi pada zaman itu belum ada yang seperti itu.
Ini kalau kita bawa dalam kondisi kebenaran firman Tuhan, ya inilah jawaban-jawaban yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa seperti ini. Allah ingin kita sama-sama menangis, sama-sama bersuka cita dan saling mempedulikan dengan cara saling apa? Menghibur, mengasihi, mengingatkan, menghargai, bahkan saling menegur dan menantang dalam suasana yang kondusif dan aman. Tuhan mau kita saling apa? Mendukung sesama kita dengan hati yang lembut serta pikiran yang tulus. Saudara, dua hal ini penting dalam hidup kita. Tuhan kasih hati, Tuhan kasih pikiran kepada kita. Kalau hati kita tidak bersih, hati kita tidak jernih, akan mempengaruhi tindakan kita. Sama juga kalau pikiran kita juga tidak bersih, pikiran kita juga tidak jernih, itu juga akan mempengaruhi apa? Tindakan-tindakan kita. Dalam diri kita ini Tuhan taruh apa? Hati, pikiran, dan tindakan. Jadi kalau pikiran kita tidak baik, maka pasti hati pun akan terganggu dan menjadikan apa? Tindakan kita pun pasti berbeda. Nah ini yang Tuhan taruh dalam diri kita. Maka daripada itu dikatakan Tuhan mau kita saling mendukung sesama kita dengan hati yang lembut serta pikiran yang tulus. Karena apa? Kalau hati dan pikiran sudah tidak jernih dan tidak baik, pasti tindakannya pun berbeda. Saya yakin dan percaya itu akan terjadi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menulis bagian ini. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itu ayat yang ke-8. Dalam ayat ini, Rasul Petrus memberikan beberapa nasihat tentang bagaimana bersikap mendukung sesama orang percaya supaya terjalin suatu kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Nasihat yang sederhana yang ada dalam firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka supaya juga itu menjadi pembelajaran penting buat kita. Di dalamnya dikatakan bagaimana bersikap mendukung sesama orang percaya di saat ada tekanan dari luar, di saat juga ada tekanan di dalam. Sehingga di situ dikatakan apa? Supaya terjalin suatu kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Yang pertama adalah hidup dalam kesatuan. Bagaimana supaya dikatakan ya kalau kita lihat bagaimana bersikap mendukung sesama orang percaya supaya terjalin suatu kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Yang pertama kita lihat di dalam ayat ini dan akhirnya hendaklah kamu apa? Seia sekata. Saya membawa dalam bagian ini yaitu apa? Hidup dalam kesatuan. Kesatuan dalam bagian ini kalau kita lihat. Perkataan seia sekata berarti apa? Menjadi satu pikiran, sependapat, hidup harmonis, memiliki roh yang menyatu. Itu yang dimaksudkan. Seia sekata. Maka daripada itu saya mau membawa kepada kita yaitu hidup dalam apa? Dalam kesatuan seia sekata. Yang berarti menjadi satu pikiran yang murni, yang jernih, atau sependapat, hidup harmonis, memiliki roh yang menyatu. Saudara, di dalam firman Tuhan ada satu tokoh yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan di situ dikatakan dia memiliki roh yang berbeda. Roh yang lain. Siapa tokoh itu? Adalah Daniel, ya. Dikatakan dia memiliki roh yang lain, ya, daripada yang disebutkan teman-teman yang ada pada waktu itu. Dia memiliki roh yang lain, ya. Kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 6, ya. Daniel itu memiliki roh yang lain. Nah, kalau kita bawa memiliki roh yang menyatu seperti ini seperti apa, Saudara? Saudara bayangkan ini satu kekuatan kesatuan yang dibangun kalau mereka memiliki kesatuan yang namanya seia sekata, menjadi satu pikiran, sependapat, hidup harmonis dan memiliki roh yang menyatu ini, maka tantangan-tantangan yang mereka akan hadapi ini mereka bisa apa? Melewati bersama-sama. Dan itu yang menjadi tujuan daripada penulisan bagian firman Tuhan ini. Di saat mereka sedang ada dalam tekanan, di saat mereka sedang dalam hambatan, rintangan yang ada dengan penganiayaan dan lain sebagainya. Ketika mereka hidup dalam kesatuan, mereka bisa bersama-sama melewati itu.
Itu tujuannya. Sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tidak terpisahkan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesatuan di antara para pengikut Kristus tampaknya mengalami apa? Pergeseran. Seiring dengan apa? Semakin berkembangnya waktu dan meluasnya kekristenan hingga mencapai bentuk seperti yang sekarang ini, saudara. Yang ada saya, dia, aku. Itu yang terjadi. Ada pergeseran. Maka daripada itu nasihat dari Petrus dalam bagian ini itu begitu luar biasa. Hidup dalam kesatuan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah zaman modern ya. Di dalamnya kalau seperti kita ini kan sudah istilahnya ya dalam ibadah sudah diperlengkapi dengan berbagai macam ya. Banyak hal, fasilitasnya mendukung semuanya. Tapi saudara, di dalam kehidup, dalam kesatuan ini seringkali terabaikan. Dan ini yang terjadi. Maka daripada itu sesungguhnya kesatuan yang pada awalnya selalu terungkap melalui pengajaran atau nasihat Yesus dan para rasul secara perlahan tidak lagi menjadi ciri khas orang-orang percaya. Jadi dasar utama Yesus memberikan pengajaran-pengajaran penting dengan kesatuan itu. Lalu rasul-rasul juga mengajarkan itu. Seiring perjalannya waktu dan kondisi dunia yang ada. Mempengaruhi juga hidup kesatuan sebagai orang-orang yang percaya. Bahkan di dalam gereja pun di zaman sekarang ini. Ini perjuangan juga buat kita semua. Hidup dalam kesatuan. Saya tidak bilang tidak mudah. Hidup dalam kesatuan sebagai bagian dari tubuh Kristus ini tidak mudah. Terjadi banyak gesekan-gesekan. Antara A, B, dan C. Nah karena itu nasihat yang baik dalam bagian ini. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain dengan hidup dalam kesatuan seia sekata. Yang kedua, hidup saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka. Seperasaan. Saudara dikatakan dalam bagian ini ya. Dan akhirnya hendaklah kamu apa? Seperasaan. Artinya apa? Kita betul-betul merasakan. Maka ada dua istilah yang sering muncul ketika berpadanan dengan kata seperasaan ini. Yaitu apa? Ada simpati, ada empati. Yang sering kali muncul ketika ada orang yang berulang tahun selalu apa? Kita mengucapkan ya, selamat ulang tahun, umur panjang, diberkati, sukses dan lain sebagainya. Berarti ada rasa simpati, seperasaan. Ketika ada orang berduka, kita juga mengucapkan turut berduka cita ya. Tuhan memberikan penghiburan dan lain sebagainya. Berarti seperasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saling mendukung ini, ya hidup saling apa? Berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka. Dan mereka sedang mengalami ini. Orang-orang yang dikatakan dalam bagian ini mereka sama sepenanggungan sebenarnya. Mereka tertekan, mereka dalam penganiayaan. Karena itu dikatakan di sini hiduplah seperasaan ya. Hidup saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka. Di dalam tubuh Kristus inilah yang harus dibangun. Benar tidak? Kalau kita bangun hidup saling berbagi ya namanya suka dan duka. Kita bisa melewati tantangan, rintangan, hambatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita hidup saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka. Seperasaan di sini tidak hanya dorongan atau keinginan untuk bersama dengan sesama, tetapi lebih daripada itu apa? Menuntut sikap kita untuk apa? Berefleksi bahwa kita memang satu di dalam Kristus. Jadi bukan hanya rasa saja, tetapi itu harus apa? Dibuktikan dengan sikap. Tindakan-tindakan yang betul, yang nyata. Tidak hanya sekedar kita rasanya oke, tetapi tidak diikut sertakan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Harus direfleksikan itu. Benar.
Terkadang orang hanya bisa berkata tetapi tidak bisa bersikap atau bertindak seperti yang diucapkan. Dan ini problem besar di zaman sekarang ini. Orang hanya bisa, makanya ada orang bilang hanya lip saja, hanya di bibir saja. Tetapi tidak. Nah, seperasaan di sini tidak hanya dorongan atau keinginan untuk bersama dengan sesama. Oh iya, saya bikin bersama. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang betul-betul direfleksikan dengan apa? Yang betul-betul yang diucapkan itu. Nah, disinilah penekanan oleh Rasul Petrus kepada mereka. Tidak hanya berkata, oke, kita sepenanggungan. Tetapi itu benar-benar dibuktikan nyata. Kita sama-sama mengalami tekanan. Paulus mengerti mereka, Petrus mengerti mereka. Maka daripada itu hiduplah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, orang-orang yang seperasaan dengan sesamanya pasti juga memiliki kasih spesial satu terhadap yang lainnya. Karena itu dikatakan dalam bagian ini, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang saudara. Waduh, kalau bilang penyayang kita sudah mengerti. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya dijelaskan, kita sudah tahu kata ini. Mengasihi saudara, itu dibuktikan. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana kita bisa bersama ya sebagai tubuh Kristus ini. Dan bisa istilahnya benar-benar kita ya bisa saling mendukung sesama orang-orang percaya supaya terjalin suatu kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Yang ketiga ini adalah hidup dalam kerendahan hati. Ya. Kalau ada ikut dalam kebaktian 2 tadi, nah ini sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya. Hari ini kok bisa bersama saya dengan Pak Refli ya. Garis besarnya 3 sama. Tapi penjelasannya, penekanannya yang berbeda. Hidup dalam kerendahan hati. Saudara, inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Menjadi rendah hati tidak hanya sekedar refleksi karakter Tuhan dalam diri kita, tetapi kebutuhan penting gereja untuk menghadapi tantangan saudara. Jadi tidak hanya sekedar refleksi aja oke, tetapi ini betul-betul satu kebutuhan saudara. Saudara kalau tidak makan bagaimana? Rasanya gimana kalau tidak makan? Makan kebutuhan tidak? Ya? Kebutuhan ya. Sama saudara, kerendahan hati itu kebutuhan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kalau itu menjadi satu kebutuhan, berarti memang itu harus ada dan diupayakan. Dan itulah yang dikatakan tidak hanya sekedar ya refleksi karakter Tuhan. Tetapi itu merupakan satu apa? Kebutuhan yang ada, yang harus ada. Karena akan ada yang namanya tercipta satu apa? Kebersamaan itu. Kalau tidak ada kerendahan hati di dalamnya yang menjadi satu kebutuhan, saya percaya tidak akan tercipta yang namanya kebersamaan itu. Bahkan dalam apa? Satu persekutuan sebagai orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang yang percaya ini kan dikatakan unik ya. Kita itu satu dengan yang lain unik, berbeda satu dengan yang lainnya. Maka daripada itu bagaimana perbedaan ini dan unik ini bisa bersama dalam satu persekutuan itu, maka ciptakanlah yang namanya kerendahan hati. Sehingga kita bisa apa? Duduk bareng, duduk bersama, nyembah Tuhan, angkat tangan, puji Tuhan. Haleluya. Benar tidak? Kalau tidak ada kerendahan hati bagaimana bisa? Yang satu angkat tangan, yang satu tidak. Lalu yang satu bilang, oh kok dia angkat tangan? Kok puji Tuhan, kok jingkrak-jingkrak? Kok yang satu nangis puji Tuhan, nyembah Tuhan? Loh, tapi kalau kita terapkan kerendahan hati, kita tidak memandang itu lagi. Karena apa? Karena memang itu kebutuhan dalam satu komunitas kita sebagai tubuh Kristus. Jadikan itu satu kebutuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kerendahan hati tidak berarti menerima perlakuan apa saja karena merasa tidak mampu atau rendah diri. Tetapi kerendahan hati adalah kesediaan menghargai kebaikan dan kemampuan seseorang. Saya tidak bisa seperti Rizky, ya kan? Saya tidak bisa seperti yang lainnya. Kita memiliki kapasitas-kapasitas yang berbeda-beda. Tapi itulah kalau kita taruh yang namanya kerendahan hati, itu dahsyat
itu indah dan itu luar biasa. Harmoni, ya, seperti musik disatu padukan. Padahal coba kalau sama-sama maunya saya begini, ya, si keyboard maunya begini, wah, si bass maunya begini, si drum maunya begini. Saudara, apakah akan tercipta yang namanya keharmonisan? Pasti tidak. Tetapi kalau mereka taruh kerendahan hati bersama, si keyboard bilang oke, saya begini ya. Si bass bilang oke, saya begini. Si drum juga saya begini. Wow, indah. Dan akhirnya orang juga yang lain bisa menikmati itu. Itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kristus menyadari bahwa dia adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya. Tapi dia membungkuk untuk melayani mereka, bahkan membasuh kaki mereka. Itu dalam Yohanes 13 ayat 13-14. Tindakan Yesus inilah yang seharusnya mendorong kita untuk rendah hati. Bahkan sekalipun kita mungkin memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya. Teladan Yesus itu sangat dahsyat dan luar biasa. Bicara tentang kerendahan hati. Siapa Yesus? Kita tahu dia Tuhan. Tapi dia bisa melakukan dan memberi teladan kerendahan hati kepada murid-muridnya. Dan itu pun juga terus sampai sekarang ini. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling membutuhkan. Komunitas Kristen bukanlah sebuah relasi yang hanya diisi dengan berdoa, kemudian hidup demi kepentingan pribadi, melainkan saling mendukung untuk membangun satu sama lain. Ketika Petrus menulis bagian ini, tujuannya satu, membangun mereka yang dikatakan dari Asia kecil ini, dari Kapadokia, Pontus dan lain sebagainya. Mereka dibangun supaya mereka betul-betul bisa bersama. Dan akhirnya biarlah Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Maka kebersamaan itu pasti terjadi, Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Kami percaya dan yakin bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau berikan itu kepada kami sebagai fondasi, sebagai landasan. Dan juga sekaligus nasihat yang kuat bagi kami. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kami semua. Kami akan menjalani kehidupan yang ada. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan yang kami hadapi dalam dunia ini. Tapi sebagai bagian dari tubuh Kristus, kami diajak untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga kami semua bisa melewati semua rintangan, tantangan yang kami hadapi. Dan akhirnya kami bisa berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan kepada kami satu kebersamaan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah kami akan hidup di dalam kesatuan. Kami akan hidup saling berbagi dengan orang lain dalam suka dan duka. Dan juga kami akan hidup dalam kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Sambil kita menyanyikan satu pujian, satu lagu. Jika ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mengambil keputusan apapun itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan maju ke depan. Nanti akan didoakan oleh Pendeta Refli dan Pendeta Muda Andri. Sambil kita memuji Tuhan, silakan. Kalau ada yang mengambil keputusan, mari maju dan akan didoakan. Karya terbesar. Doakan. Silakan maju ke depan. Apa saja keputusan.
Mari di dalam siapa saja jika ada keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, mari datang kepada Yesus. Yesus sumber kekuatan, Yesus sumber harapan. Apa saja keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, mari dan didoakan secara khusus. kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu bagi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalammu, ku percaya ku percaya, ku aman Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami sudah bersama-sama di tempat ini. Dari awal sampai akhir kami menikmati kasih dan kebaikan-Mu. Kami menikmati bimbingan, pimpinan dan penyertaan-Mu buat kami ketika kami menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Kami amat yakin dan percaya bahwa kami pulang dengan tidak sia-sia. Engkau sudah memberikan banyak berkat bagi kami. Di saat kami memuji Engkau,
di saat kami berdoa, di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Di balik semua itu, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk meninggalkan tempat ini, menuju ke rumah kami masing-masing. Kami rindu supaya Tuhan senantiasa yang memimpin kami dan menolong kami, supaya kami semua tiba dengan selamat di tempat di rumah kami masing-masing. Dan hamba serahkan semua jemaat-Mu dalam segala kesibukan mereka di hari esok dan seterusnya. Biar kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, studi mereka, pelayanan, dan lain sebagainya. Biarlah kemurahan dan kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, mengaruniakan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga benar-benar mereka merasakan bahwa Tuhan ada dan selalu beserta dalam kehidupan mereka. Di saat mereka mengalami hal yang berat dan sulit, biarlah Tuhan hadir untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Kami tahu banyak rintangan, banyak tantangan. Biarlah di saat-saat kami menghadapi hal yang berat, kami tak menggantungkan sepenuhnya hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami sudah bersama-sama dan kami mohon berkat-Mu buat kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Api kemuliaannya. Ini lagu terakhir kita untuk hari ini, jadi kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Kita katakan bersama-sama. Dengarkan suara Nabi. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Sekali lagi dengarkan suara Nafiri. Suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi segala raja, segala raja. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali dan silakan bersaat teduh. Amin. Ibadah kita telah selesai dan sampai bertemu untuk ibadah kebaktian 3 di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.